wabarakatuh. Ala hadirin wa naqulu min as-salati hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ihim kiram. Syai'un la ilaha illallah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul 'afuwul ghafur wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul habibus syakur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pejuang subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama melaksanakan suatu kewajiban dari Allah, yang mana ini adalah salah satu bukti bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang selalu duduk di masjid itu diantaranya adalah ciri bagian orang yang beriman, termasuk ciri bagian daripada orang yang bersyukur, dan termasuk juga ciri daripada bagian orang yang bertakwa. Dan orang yang selalu hadir di setiap sholat subuh, sholat isya, itu dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang terhindar daripada sifat munafik. Karena ini adalah suatu kebanggaan bagi kita semua ketika Allah mudahkan kita untuk datang ke masjid, maka kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagian daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita syukuri nikmat ini ketika Allah memberikan kepada kita semua. Karena kata Rasulullah, saksikanlah ya, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi orang-orang yang nyaman di masjid, yang suka duduk di masjid, ini dikatakan bagian daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita selalu hadiahkan kepada seorang pahlawan besar kita yang telah berhasil memimpin keluarganya, telah berhasil memimpin masyarakatnya, sehingga mampu berhasil memimpin umatnya, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita berselawat kepada beliau, nanti di hari kiamat kita semuanya dikumpulkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin.
Kira-kira Bapak Ibu mau dapat syafaat dari baginda Rasulullah? Ketika kita nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cinta kepada Rasulullah. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, maka kita akan siap menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah. Kalau sudah kita cinta kepada Rasulullah, kita akan hati-hati, kita akan betul-betul meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah. Dan yang sudah pasti, tanda ketika cinta kepada Rasulullah akan selalu banyak menyebut-nyebut namanya. Maka dikatakan man ahabba syai'an aksaru min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu aksaru min dzikrihi, maka dia akan banyak menyebut-nyebut namanya, akan banyak menyebut-nyebutnya. Nah, ketika kita cinta kepada Allah, kita banyak sebut nama Allah. Bisa dengan cara membaca Al-Quran, bisa dengan cara kita berzikir kepada Allah, bisa dengan cara kita membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ini menunjukkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah, otomatis kita pun akan banyak menyebut nama-namanya, akan banyak menyebut nama beliau, yaitu melalui berselawat kepadanya. Kita selawatan dulu, membuktikan kita cinta kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abad shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Itu membuktikan kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan jangan kita bosan-bosan berselawat kepadanya. Minimal setelah sholat baca 10 sholawat, ya. Bagus-bagus. Maka gimana Rasulullah mau cinta kepada kita kalau kita aja nggak mau nyebut namanya? Makanya memperbanyak kita selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, minimal seperti itu. Bagus-bagus kita banyak lagi selawat yang lain seperti selawat nariyah, ya, selawat badriyah, selawat umi, terus ibrahimiyah dan lain sebagainya. Karena apa yang kita harapkan ketika nanti di hari kiamat, kalau tanpa ada syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bukan jadwal saya, jadi ustadznya mungkin ada halangan sehingga tidak hadir,
ya. Mungkin ada keperluan lain atau ada hal yang tidak bisa untuk datang. Jadi materinya pun materi apa aja lah. Dadakan. Ini biasanya pakai kitab, nggak pakai kitab. Jadi apa aja yang ada di pikiran saya. Kalau betul ada manfaatnya diambil, kalau salah tidak bermanfaat dibuang aja. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Betul Bapak Ibu? Pengen semua manusia itu mendapatkan kebahagiaan. Sebandel-bandelnya manusia, sejahat-jahatnya manusia, sepreman-premannya manusia, pasti pengen yang namanya mendapatkan kebahagiaan. Di dalam jiwanya pasti ingin mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Itu sudah pasti, ya. Walaupun orang itu ahli maksiat, ahli berbuat dosa, kerjaannya itu tidak mau sholat, kerjaannya itu nyekek botol, kerjaan itu main gaple, main judi, ya. Kerjaannya itu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya itu pasti menginginkan bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Itu sudah pasti, ya. Maka di sini ada 4 golongan manusia yang mana mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kesengsaraan. Jadi Bapak Ibu mau dapat bahagia apa mau dapat sengsara? Bahagia. Sebetulnya bahagia sengsara itu tergantung kita. Kalau kita ingin bahagia, ya kita sendirilah, ya, yang melakukan pola hidup kita, yang melakukan kegiatan kita, yang melakukan amal kita. Sehingga kalau kita melakukan suatu kebaikan, amal soleh, taat kepada Allah, mustahil Allah melalaikan kita. Mustahil Allah membiarkan kita. Otomatis segala kebaikan yang kita lakukan, Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini membuktikan bahwa kebahagiaan itu tergantung kita yang menjalaninya. Ketika kita menjalaninya, insya Allah kebahagiaan itu akan kita yang mendapatkan. Karena bagaimanapun Allah tidak pernah diam, Allah tidak pernah tidur. Allah never sleep. Allah tidak pernah tidur, mengetahui apa isi hati kita. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan, otomatis akan Allah berikan kebahagiaan. Ketika kebahagiaan itu tidak kita rasakan di dunia, sudah pasti Allah sediakan kebahagiaan itu di akhirat. Jadi ada 4 golongan manusia yang mendapatkan antara kebahagiaan dan kesengsaraan. Golongan yang pertama yaitu orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Karena setiap kita akhir doa itu pasti kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Itu artinya. Ini adalah doa yang kita baca, disebut dengan doa sahu jagat. Pokoknya kalau udah doa ini, kita ingin dapat kebahagiaan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Saya punya nada, gini nada. Rabbana atina
fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Itu nadanya. Tapi itu bukan salawatan ibu. Nanti yang bernada dikata salawatan. Jadi pernah saya ngisi pengajian di Majelis Talim dulu Al-Ikhlas. Jadi MC-nya menyampaikan, baiklah untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan salawat Nabi yang akan dibacakan oleh ibu apa itu? Astagfirullah Rabbal baraya. Memang astagfirullah bukan salawat, istighfar. Jadi nanti baca doa ini sangka salawatan. Ini ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Golongan yang pertama itu adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu adalah ketika di dunianya dia berlimpah harta, memiliki kekayaan, anak-anaknya disekolahkan sampai perguruan tinggi, hidupnya selalu senang, dan di samping bahagia di dunia itu ya, selama di dunianya dia bahagia dan dia juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya hartanya selalu digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat enggak pernah ditinggalkan, puasa selalu dilaksanakan, hubungan dengan Allah baik, hubungan kepada manusia baik, maka ini adalah orang yang dapat bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi sudah nampak di dunia ini dia senang hidup, ya, rumah mewah, harta berlimpah, ya, mobil mewah, anak segala macam, sekolah sehat-sehat, ya, makan enak terus. Tapi ya dalam kehidupan sehari-harinya dia enggak jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta banyak selalu diberikan untuk di jalan Allah. Tubuh sehat dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah.
Ini jelas orang seperti ini bahagia dunia dan bahagia akhirat. Yang kedua, manusia yang bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Dia bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Jadi hidupnya ini penuh dengan kemewahan. Mau beli apa ada, mau pergi kemana-mana bisa, anak sehat-sehat, ya. Pokoknya banyaklah bisnis-bisnis yang membuat dia ini ya menghasilkan uang sehingga hidupnya tuh betul-betul bahagia. Ya, mungkin rumah sampai 5 lantai, begitu mewahnya, tanah berhektar-hektar, sehingga hidupnya ini bahagia dengan harta yang dia miliki. Tetapi dari harta yang dimiliki dia tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ada dia lakukan adalah maksiat, maksiat dan maksiat. Berbuat dosa, punya harta banyak dipakai untuk main judi, nyekek botol dan sebagainya, main cewek, segala pokoknya lah perbuatan-perbuatan maksiat. Sholat gak mau, puasa gak mau, bandel lah kalau masalah urusan ibadah, bandel. Kalau masalah urusan maksiat rajin, ya. Tapi bahagia hidupnya. Nah, ini orang yang bahagianya dunia tetapi akan sengsara di akhirat. Kemudian yang ketiga, orang yang sengsara di dunia tetapi bahagia di akhirat. Dia bahagia, apa tadi? Sengsara di dunia tetapi bahagia di akhirat. Hidupnya ini sengsara terus, miskin terus pokoknya. Mau usaha bisnis bangkrut terus, ya. Punya harap apa anak disekolahin, udah sekolahnya putus karena enggak ada biaya, segala macam lah, sebab apes lah gitu hidupnya, apes terus, miskin terus hidupnya, ya. Tetapi ketika dia kondisi seperti itu, pokoknya dari sejak lahir sampai dia dewasa hidupnya miskin terus pokoknya gitu loh. Tetapi enggak jauh dia itu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun miskin dia itu selalu beribadah, bahkan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang seperti ini adalah orang yang sengsara di dunia tetapi dia akan bahagia di akhirat. Karena dia sabar menekan diri. Coba kita lihat, banyak sekali kisah-kisah yang terjadi pada para nabi dan rasul. Betapa pedihnya, ya, kehidupan para nabi ketika di dunia. Kita lihat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Betapa banyaknya musibah yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan, bertubi-tubi dalam kehidupannya itu. Sengsara hidup Nabi Ayub selama di dunia. Allah jatuhkan dia miskin dengan semiskin-miskinnya sehingga tidak punya harta. Kemudian Allah uji lagi Nabi Ayub dengan kematian orang-orang yang dia cintai. Betapa sedihnya. Tetapi dengan kemiskinan, dengan kematian, musibah yang Allah berikan, orang-orang yang dia cintai meninggal, maka dia semakin sabar dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ayub diberi lagi ujian, yaitu sakit, penyakit kulit, sehingga sangat menjijikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Nabi Ayub sampai diusir karena mereka lihat Nabi Ayub itu jijik melihatnya. Wow, ya. Itu ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Betapa sengsaranya hidupnya, sampai tinggal terlihat tulangnya saja. Tetapi ketika Allah uji Nabi Ayub seperti itu, Nabi Ayub malah sabar dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu contoh, ya, kisah Nabi Ayub alaihissalam yang dikatakan sengsara di dunia dan sudah pasti akan bahagia di akhirat. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita diberikan sengsara di dunia, tetapi kita dalam keadaan taat kepada Allah, kesengsaraan itu bukan semuanya itu keburukan. Itu adalah bisa jadi kasih sayang Allah kepada kita. Ketika Allah berikan kita kemiskinan, musibah bertubi-tubi, rupanya di balik hal itu adalah rasa sayang Allah kepada kita semua, rahmat Allah kepada kita. Ketika kita sabar, semakin taat kita kepada Allah, rupanya Allah sudah menyediakan kebahagiaan di akhirat nanti. Ini adalah yang ketiga. Sedangkan yang keempat, golongan manusia yaitu sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Apa sih ini? Udah sengsara di dunia, sengsara juga di akhirat. Ini mah udahlah, jangan hidup kalau gini. Repot hidup juga. Udah sengsara dunia, sengsara di akhirat. Mau apa yang kita dapatkan dia? Dia hidup di dunia ini sengsara, miskin terus, ya. Pokoknya nggak ada kenikmatan lah rasanya gitu, ya. Hidup ini, dunia ini kayak gelap gitu, ya. Mau makan susah, maupun bikin rumah susah, beli kendaraan susah, pokoknya serba susah lah hidupnya. Pokoknya susah sekali nih hidupnya. Udahan susah, maksiat terus. Udah susah maksiat terus, miskin, maksiat jalan, ya. Baru dapat duit 10.000, ya. Buat apa namanya? Beli apa tuh? 10.000. Kecil 10.000 mah ya. Ya nggak kenal saya. Baru dapat uang 50.000, udah pergi ke tempat tongkrongannya. Pokoknya main judi lah gitu lah. Pokoknya ini mudah-mudahan 50.000 ini menghasilkan 5 juta. Itu kan pikirannya kayak gitu. Udah baru dapat 50.000, itu juga 50.000 nunggu sampai 3 bulan baru dapat 50.000. Udah dapat 50.000 dijadikan maksiat. Ya, susah banget nyari duit juga ini, pokoknya orang seperti ini, miskinlah hidupnya. Tetapi dari kemiskinan ini bukan berpikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan berpikir untuk taat kepada Allah, malah hari-harinya maksiat, sholat enggak mau, puasa enggak mau, pokoknya enggak ada kebaikan lah, ya, yang dia lakukan. Maka orang seperti ini sudah jelas, ya, sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Jadi kira-kira Bapak Ibu mau yang mana? Yang nomor 1, 2, 3 atau 4? 1. Kalau enggak 1 gimana? 3 lah minimal ya. 3 orang. Ya saya mau udah sengsara di kecil juga gitu. Kita aja ngaku. Ya minimal 3 lah. 3. Kalau 1 kan bahagia. Ya pengennya Mas 1 ya, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Tapi kalau mau udah nasib kayak gini ya udah minimal 3. Ya, udah sengsara kita di dunia. Mudah-mudahan di akhirat mah bahagia gitu. Tapi harapan kita kan inginnya ya bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Sebetulnya bahagia di dunia ini tergantung kita. Ini kan ketika Allah berikan kita kemiskinan di dunia, takdir seperti ini masih bisa diubah. Maka takdir itu kan ada takdir mubram, ada takdir mu'alaq. Kalau kemiskinan kan namanya takdir mu'alaq, ya. Takdir yang masih bisa diubah dan boleh diubah. Ketika hidup kita diberikan kemiskinan, kita ingin menjadi orang yang kaya, itu boleh dengan kita berusaha keras, berdoa, ikhtiar, maka akan mengubah nasib kita yang tadinya miskin menjadi orang kaya. Dapatlah kebahagiaan karena takdirnya takdir mu'alaq yang boleh diubah. Ada orang atau anak sekolah nggak pintar-pintar nih, ya, nggak pintar-pintar, pokoknya kalau di kelas itu ranking 1 dari belakang, pokoknya lah, dari diantar kawan-kawannya, pokoknya paling parah lah di kelasnya. Tapi dia pengen berusaha, ingin menjadi lebih pintar dari kawan-kawannya dan ingin berprestasi. Kan merubah takdir namanya tuh. Pokoknya bagaimana supaya menjadi pintar dan prestasi, juara kelas
dengan berusaha keras sehingga betul dia berubah menjadi yang berprestasi, yang paling pintar di kelas itu. Nah, ini adalah disebut bagian daripada takdir mu'alaq, takdir yang boleh diubah. Mungkin kebanyakan orang-orang Batam ini ya, ini bagian juga dari takdir mu'alaq. Ketika di dunianya hidup susah, akhirnya pergi ke Batam merubah kehidupannya. Ini pun hijrah namanya, disebut dengan takdir mu'alaq, merubah takdir, itu diperbolehkan. Tetapi kalau takdir mubram nggak bisa dan tidak boleh, sekalipun bisa haram, sekalipun bisa haram, dosa besar. Kematian itu takdir mubram, nggak bisa kita ubah. Kalau kita bisa ubah, dosa besar. Contohnya bunuh diri kan namanya melawan takdir. Sedangkan kematian itu kan sudah Allah tentukan. Ketika kita dalam rahim ibu, itu kematian kita itu sudah dicatat. Tiba-tiba kita pengen mati duluan gitu, umpamanya bunuh diri, namanya kan merubah takdir itu. Nah, itu takdir mubram, nggak boleh. Makanya orang yang bunuh diri berarti mendapatkan dosa besar, karena belum waktunya dia bunuh sendiri gitu kan. Itu takdir mubram. Apalagi takdir mubram, contohnya lagi jenis kelamin. Bapak, ibu-ibu, ini udah Allah takdirkan masing-masing. Jangan coba-coba ingin menjadi perempuan, ya. Umpamanya bapak-bapak ingin jadi perempuan, bagaimana supaya berubah gitu lah. Sampai pergi ke Jepang untuk merubah kelaminnya, gitu kan. Pokoknya mau merubah, udah bosan jadi laki-laki. Ketika dekat sama perempuan nggak ada yang mau, akhirnya pengen jadi laki-laki, pengen jadi perempuan gitu. Pokoknya bosan lah, akhirnya berusaha ingin menjadi perempuan, berusaha operasi segala macam, pergi ke Jepang ya untuk menjadi laki-laki, betul berubah menjadi laki-laki. Nah, ketika berhasil pun dia menjadi laki-laki, itu dosa besar, karena itu takdir mubram, takdir yang tidak bisa diubah. Tapi kalau takdir mu'alaq, itu takdir yang masih bisa diubah, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Ketika kita diberikan kemiskinan, ya, kita ingin menjadi orang kaya, maka kita dengan berusaha ikhtiar, ya, bekerja keras sehingga merubah kehidupan kita. Mungkin dari bertahun-tahun orang kita miskin umpamanya gitu, tetapi ingin menjadi orang kaya, capek menjadi orang miskinnya dengan berusaha keras, dengan banyak berdoa. Ini kan takdirnya takdir mu'alaq, ya. Maka ketika itu berubah, itu diperbolehkan, yang disebut dengan takdir mu'alaq. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Apabila ada yang betul, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, ada yang kurang, itu datang dari kebodohan saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu duduk bersama di masjid yang kita cintai ini, karena sudah selalu dipaparkan ya tentang keutamaan sholat sunnah sebelum sholat dua rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh, itu pahalanya seperti mendapatkan dunia dan seisinya, luar biasa. Makanya beruntunglah orang-orang yang selalu hadir di masjid, duduk bersama, apalagi sampai mendengarkan ya kajian atau ceramah agama setelah sholat subuh sampai isyraq. Ini mendapatkan luar biasa pahalanya, karena tidak mudah orang melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid kalau imannya lemah. Tapi kalau imannya kuat, itu akan mudah. Dan pahala kita datang ke masjid ketika duduk seperti ini menjadi majelis taklim, satu langkah kita itu, langkah pertama Allah gugurkan dosa kita, langkah yang kedua Allah angkat derajat kita. Berapa langkah dari rumah ke masjid, ya, setiap langkahnya digugurkan dosa dan setiap langkahnya diangkat derajat kita. Kemudian kita duduk di sini, ya, malaikat itu hadir di tengah-tengah kita, membentangkan sayapnya dari ujung timur ke ujung barat,
ya. Ngapain malaikat duduk bersama kita di majelis taklim? Yaitu memohon ampun kepada Allah, minta ampun untuk dosa-dosa orang yang duduk di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan yang kita dapat ketika kita banyak duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.